Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan exercise 9. Kemarin kan kita sampai task 1 ya. Sekarang kita mau ke task 2. Langsung aja kita ke task 2, yaitu task 2, enter and track vendor invoice in connection with account assignments relevant to cost accounting. Nah, di sini kita mau membuat transaksi atau melakukan posting terkait dengan invoice yang kita terima dari vendor ya. Dan kita mau melihat nih hubungannya dengan cost accounting itu akan seperti apa. Kita baca dulu alurnya di modul. Di sini dibilang kita menerima invoice untuk service company car. Nah, sebesar 550 euro. Nah, kita diminta memasukkan invoice yang kita terima dari vendor ini ke dalam SAP. Nah, jadi kita terima invoice dari vendornya itu vendor 1016 sebesar 550 euro untuk service company car. Nah, langkah-langkahnya kita bisa lihat di modul. Langsung aja ada accounting, financial accounting, accounts payable, document entry, invoice. Yang paling pertama kita double klik. Habis itu kita isi fieldnya. Untuk vendor kita isi tadi kan vendor 1016 ya, 1016. Invoice date-nya 1 hari sebelum posting date. Berarti tanggal 25, kalau aku 25/09/2023. Nah, untuk amount-nya di modul itu adalah kita belum isi amount, kita isi business area dulu ya. Untuk kita ke tab details, setelah itu isi bisnis area di sini sesuai dengan kode kelas dan nomor urut masing-masing. B, kode kelas, nomor urut masing-masing. B, kode kelas, nomor urut masing-masing. Habis itu kita enter 1 kali. Oke, kita kembali ke tab basic data. Setelah itu baru kita isi amount. Amount-nya itu jumlahnya sebesar 550. Nah, habis itu kita ganti teksnya ini yang tadinya 19% kita ganti jadi 1i ya. 1i. Nanti mungkin ada keterangan kayak gini, warning, kita enter 1 kali aja. Oke, setelah itu calculate teksnya kita centang. Nah, reference-nya kita isi 10 kode kelas kita. Setelah itu nomor urut. Nah, 10 ya, 10 kode kelas nomor urut. Habis itu kita isi teksnya ini adalah service company car, service invoice company car. Habis itu spasi car kode kelas nomor urut. Ya, jadi service invoice company car. Habis itu car kode kelas nomor urut. Gitu. Habis itu kita pindah ke bagian line item information yang di bawah ini ya. Nah, kita memasukkan GL account-nya. Nah, kita lihat di sini tulisannya ini udah ada tulisan with cost center apa belum. Nah, kalau misalnya udah tulisan with cost center kayak gini, artinya udah ada kolom cost center. Nah, kalau misalnya belum ada tulisan with cost center, kita perlu menambahkan kolom cost center dengan dengan template gitu. Tapi kalau misalnya udah sama-sama ada with cost center, kita langsung memasukkan field di line item information semua ini. Nah, sekarang kita masukkan pertama di GL account-nya, kita isi 475.000, ininya debit, habis itu amount-nya kita isi 550. Nah, terus pastikan teksnya ini 1i. Kita itu akan diminta untuk memasukkan order yang ini. Nah, order ini adalah apa sih? Order atau biasa kita sebut nanti dengan internal order ini adalah akun yang digunakan sama perusahaan itu untuk menampung cost atau revenue terkait sama yang namanya special project. Jadi kalau misalnya ada pengeluaran atau pendapatan yang sifatnya itu non-rutin, kita bisa masukkan ke internal order ini. Contohnya kayak misalnya departemen akuntansi di suatu perusahaan itu dia lagi mengadakan pesta ulang tahun departemen. Nah, karena ulang tahun itu sifatnya special project ya, bukan sesuatu yang rutin, makanya segala pengeluaran yang terkait dengan
ulang tahun departemen itu bisa kita masukkan ke dalam internal order ini. Tapi kayak misalnya sesuatu yang sifatnya rutin, kayak untuk alat tulis kantor, air, material, materai gitu-gitu. Nah, itu masuknya nanti ke cost center. Gitu. Nah, di sini service company car ini bukan sesuatu yang rutin ya, karena kan itu ada kalau memang ada kerusakan doang. Makanya, untuk service company car ini kita masukkan ke dalam internal order. Nah, kalau misalnya kita, untuk internal order ini, kita isinya car, kode kelas, nomor urut. Tapi kalau misalnya kalian nggak yakin sama punya kalian, bisa buka di Excel, di kolom internal order ya, ada car, kode kelas, nomor urut. Car, kode kelas, nomor urut CAR, kode kelas, nomor urut. Nomor urutnya ada 2 angka ya. Setelah itu, kalau misalnya udah, ini ordernya jangan, internal ordernya jangan sampai salah, kita enter 1 kali. Oke. Nah, jadi ada keterangan nih di sini. GL account 475000 itu adalah untuk company car cost sebesar 550 dengan cost centernya ini 1220. Nah, tadi mungkin kalian bingung, padahal tadi kita nggak masukin cost center ya, tapi kok tiba-tiba ada angka cost centernya. Nah, karena kita masukin tadi internal order, jadi nanti secara otomatis cost centernya ini akan terisi, karena nanti angka internal order ini akan kita masukkan ke dalam cost center. Nah, kalau misalnya di information area sini lampunya udah hijau, nih udah balance-nya juga udah 0, nggak perlu ada lagi yang perlu kita, nggak ada lagi yang menyimpang gitu di sini, maka bisa langsung kita posting. Oke, kita posting ya. Nah, nanti akan muncul nomor dokumen. Jangan lupa dicatat di notes ya. Kalau udah dicatat, boleh disilang aja untuk notification-nya. Setelah itu kita slash n aja. Oke, kita lanjut. Masih di tas 1, masih di tas 2. Kalau tadi kan kita masukkan cost center dan internal ordernya. Nah, sekarang kita mau lihat hubungan antara financial accounting dan manajemen accounting itu seperti apa sih? Jadi, ketika kita ada jurnal terkait expense atau revenue, kita kan harus masukin cost centernya. Sekarang kita akan cek dari sisi manajemen accounting, cara mereka melihat angka di cost centernya ada berapa tuh, gimana sih? Tuh, nah langkah-langkahnya bisa lihat di sini. Ada accounting, lalu ke controlling. Kalau biasanya kan kita accounting, financial accounting ya. Nah, karena sekarang kita mau melihat hubungannya dengan cost accounting atau manajemen accounting, maka kita sekarang bukan buka financial accounting, tapi kita buka controlling gitu. Lanjut ke cost center accounting, information system, terus report for cost center accounting, lalu plan or actual comparison, cost center yang ini yang paling atas ya, actual plan variance, kita double klik dan nanti akan masuk ke halaman cost center actual plan variance selection. Nah, kita mau mengisi field ini. Untuk controlling area kita isi 1000, fiscal year-nya 2000, tahun sekarang. From period-nya kita isi from period sama to period-nya kita masukkan periode sekarang ya. Jadi karena sekarang adalah periode atau bulan 9, maka kita ganti 9. Bawah juga 9. Nah, untuk plan version kita biarkan 0. Actual valuation kita lengkap. Terus untuk di selection group, di cost center group yang di or value-nya kita isi, yang or value ya, kita isi 1220.
Habis itu yang di cost element group or value-nya kita masukkan GL account yang tadi, yaitu 475.000. Ya, jadi yang kita isi adalah yang field or value aja, gitu. Jadi yang diisi ini atas, terus di bawah yang or value. Habis itu kita klik execute. Ini 1220 adalah cost center yang tadi kita postingan, ada di postingan sebelumnya ya. Kalian di enjoy screen ya. Execute. Oke. Nah, nanti akan muncul total biaya yang terjadi untuk GL account 475.000. Ya, nanti ada actual cost-nya sebesar 66.600 ya. Nah, untuk plan cost-nya ini masih kosong karena di periode sebelumnya itu kita belum melakukan planning terhadap biaya ini. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan planning itu di MASAP ya, di Manajemen Accounting SAP. Nah, untuk variance adalah selisih antara actual dan planningnya. Untuk angkanya, yaitu untuk angka di layar aku sama layar kalian pasti akan berbeda ya. Itu nggak apa-apa kalau beda, bukan berarti salah. Karena setiap kali nanti ada orang yang melakukan posting dengan GL account ini, GL account 47500, maka otomatis angka ini akan terus bertambah. Jadi semakin banyak kita posting, angkanya akan semakin besar. Jadi nggak apa-apa, angkanya emang beda-beda gitu. Jadi nanti mungkin orang yang terakhir posting dengan GL account ini, angkanya akan yang paling besar gitu. Kalau misalnya kita mau lihat detail mengenai angka actual cost ini, kita bisa letakkan kursor kita di actual cost-nya. Terus kita double kita double klik. Nah, nanti pilih yang paling pertama, cost center actual line items. Ini kan udah dipilih yang pertama. Habis itu kita centang hijau. Oke, nanti akan masuk ke halaman display actual cost line items for cost center. Nah, nanti akan ada rinciannya. Angka yang tadi itu ya. Nih, yang tadi paling bawah adalah 66.600. Nah, ini asal-usulnya dari mana itu bisa kita lihat nih. Ternyata 66.600 tuh dari dokumen number yang ini. Dipostingnya tanggal berapa-berapa aja. Gitu. Nah, ini untuk angka aku yang 66.600, cut off-nya adalah di tanggal 26 nih, tanggal aku ngerjain sekarang. Ya, jadi kalau misalnya kalian ngerjainnya mungkin besok ya di tanggal 27, angkanya akan makin lama tuh makin banyak karena udah banyak orang yang ngerjain di exercise ini. Gitu. Tapi nanti kalau kalian lihat di sini, jadi orang yang ngerjainnya salah itu nanti bakal ketahuan. Kan ini kan angkanya harusnya 500 ya, tapi kalau misalnya ada nih, kayak misalnya ada orang yang ngerjain angkanya 550. Nah, kalau misalnya kita mau lihat nih, yang ngerjain si 550 itu siapa gitu. Bisa di double klik nominal yang salah itu. Kayak misalnya nih ya, 550 tadi. Nah ya. Nih, 550 kita double klik. Setelah itu nanti akan kelihatan nih siapa yang salah. Oh, yang salah ternyata dari kelas B nomor urutnya atau nomor absennya itu 23 gitu. Jadi cara ngeceknya kayak gitu. Oke. Sekarang kita slice N aja. Lanjut. Nih, lanjut ke sini. Kalau tadi kita cek cost centernya, sekarang kita akan coba cek dari internal ordernya. Ya, jadi kita akan cek dari internal ordernya. Caranya kita coba lagi ke SAP. Oke, di accounting, controlling, internal order, information system, report for internal order. Setelah itu plan or actual comparison, yang order actual plan variance ya. Kita double klik. Nah, habis itu akan masuk ke halaman order actual plan variance selection ya. Kayak yang tadi kita isi aja sama kayak yang tadi, controlling area-nya 1000, fiscal year-nya 2023, from period dan
To periodnya kita isi 9 lagi. Ini juga 9. Untuk or value-nya yang beda yang di selection group ini ya, yaitu order groupnya yang di or value-nya adalah char, kode kelas, nomor urut. Nah, untuk yang or value bawahnya adalah masukkan GL account 475000. Tuh. Jadi untuk yang order group sama cost element group ini biarkan kosong, yang atasnya or value-nya baru kita isi. Atasnya itu or value-nya char, kode kelas, nomor urut, yang bawahnya adalah 475000. Kalau udah, jangan sampai ada yang salah, kita klik execute. Nah, kalau udah, lalu akan muncul halaman order actual plan variance ya. Nah, di sini diketahui bahwa untuk GL account 47500 vehicle cost ini total angka aktualnya adalah 500. Plannya 0 karena kita belum buat plannya. Setelah itu variance-nya juga 500 ya, karena selisih antara actual dan plan belum ada, plannya masih 0, sehingga variance-nya itu akan tetap 500 gitu. Nah, kenapa angkanya ini 500? Karena tadi angka invoice kita kan kita buat adalah 500. Total angka yang kita jurnal adalah 550, di mana 500-nya itu cost dan 50-nya adalah tax-nya. Jadi di sini angkanya adalah 500. Nah, untuk yang di screen ini harusnya untuk angka aku dan kalian itu seakan sama, yaitu 500. Nah, kalau misalnya beda, baru mungkin ada yang salah di kalian pada saat membuat jurnal gitu. Nah, kalau udah kita slice N aja ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang ke tes 3 dari exercise 9 ya, masih sama. Untuk tes 3 adalah create recurring entries. Oke, recurring entries seperti yang udah pernah dibahas di materi dosen ya. Nah, ceritanya di exercise ini, skenarionya adalah perusahaan kita, dia punya biaya sewa itu sebesar 2000 euro per bulan ya, dengan tax-nya itu 0%. Nah, nanti tax code-nya yang akan kita input adalah 0i ya. Dan akan ditagihkan itu atau jatuh temponya nanti setiap awal bulan. Rental payment atau pembayarannya itu akan dimulai bulan depan, dimulai bulan depan. Setelah itu rental agreement atau perjanjian sewanya adalah nomor 0815 dan berlaku selama 1 tahun, di sini dibilangnya. Tuh. Setelah itu, ini ya, dan berlaku selama 1 tahun. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk membuat recurring entries terkait dengan transaksi ini. Nah, di sini dibilangnya nih, supaya nanti untuk memastikan kalau misalnya posting dan pembayaran terkait dengan sewa ini tuh nggak kelupaan, makanya si perusahaan itu pengen buat recurring entries supaya mengotomatisasi untuk jurnal dan pembayarannya gitu. Oke, di tes 3 ini kita hanya akan membuat supaya setiap bulannya itu SAP melakukan posting secara otomatis terkait transaksi ini. Ini di tes 3. Nah, nanti untuk pembayarannya itu akan dilakukan nanti di tes 5. Jadi untuk jurnal pengakuan beban sewanya kita ngerjain di tas ini, nah untuk pembayarannya dilakukan di tas 5. Ya, untuk tas 5 supaya nanti pembayarannya juga dilakukan secara otomatis. Nah, sekarang kita untuk tas 3 dulu, kita langsung masuk ke langkah-langkahnya ya. Oke. Sini kita langsung ke SAP Easy Access, accounting, financial accounting, accounts payable, document entry, reference document. Terus kita double klik di recurring entry document. Dan nanti kita akan masuk ke halaman enter recurring entry header data. Nah, di sini kita akan mengisi data-data mengenai transaksi yang akan kita buatkan program recurring entry-nya. Untuk company code kita isi dulu 1000. Nah, kita isi bagian yang recurring entry run-nya ini ya. Nah, di first run on ini adalah kapan sih program recurring entry ini
mau pertama kali kita jalankan. Nah, ini bisa kita lihat tadi di modulnya, di baris yang kedua ya di sini. The rental payment should start next month. Ya, berarti dimulainya itu akan di bulan kedua dan ditagihkannya di setiap awal bulan. Maka kita bisa masukkan untuk first run on-nya itu adalah tanggal 1. Nah, karena sekarang adalah bulan September, maka bulan depannya adalah bulan Oktober. Ya, atau bulan 10. Nah, tahunnya adalah tahun 2023. Oke, jadi untuk tanggalnya adalah tanggal 1 bulan 10 2023. Setelah itu, untuk last run on-nya, kalau misalnya kalau kita lihat tadi di PDF itu valid atau berlakunya itu selama setahun ya. Nah, 1 tahun dari tanggal 1 Oktober 2023 pada saat first run on-nya, berarti setahun kemudian sampai berapa? Sampai di 1 September 2024. Berarti 1/09/2024. Jangan sampai salah ya. Setelah itu untuk interval in month-nya, maksudnya ini adalah si recurring entries-nya ini mau dilakukan setiap berapa bulan sekali sih. Nah, karena kita mau dilakukan setiap bulan, maka kita masukkan 1. Nah, untuk run date-nya ini mau tanggal berapa? Karena kita mau tanggal 1, makanya kita masukkan 1. Nah, kita pindah ke bagian yang dokumen header information. Nah, untuk dokumen tab-nya, kita klik KR. Kalau misalnya kita pengen tahu apa itu KR, kita boleh klik kotak putih yang di sebelahnya ini. Nah, di sini KR bisa kita lihat adalah nih vendor invoice ya. Jadi untuk tab dokumen kita adalah atau dasar dari transaksi ini adalah invoice dari vendor gitu. Jadi kita pakai dokumen tabnya adalah vendor invoice. Tuh, kita silang aja. Setelah itu reference-nya kita isi kontrak 0815. Nah, jadi karena nomor kontraknya adalah 0815, maka kita bisa masukin aja itu ke reference, yaitu kontrak 0815 ya. Nah, untuk currency-nya, tadi kan di soal pakai euro ya, kalau nggak salah. Nah, ya euro. Makanya kita cari aja di sini, jangan diketik manual, kita coba cari di sini di kotak putih, supaya nggak salah nulisnya ya. Kita cari yang euro. Yang ini ya, yang eur nih, euro, bukan yang eur 3 ya, tapi yang tidak ada 3-nya. Kita double klik. Oke, nanti akan masuk currency-nya euro. Setelah itu untuk bisnis area di sini kita isi bisnis area kita masing-masing sesuai kode kelas dan nomor urut. Jangan sampai salah. B, kode kelas nomor urut. Berarti ada 4 karakter ya. Selanjutnya kita pindah ke first line item. Nah, kalau misalnya kita lihat ini di screen yang ini, yang ada di sini adalah formatnya adalah format complex screen. Jadi di sini kita menggunakan format complex screen untuk menginput recurring entries. Nah, untuk posting key kita isi 31. Untuk account-nya kita masukkan akun vendor kita masing-masing yang udah pernah kita buat di pertemuan minggu lalu ya. Di exercise 8 task 2 ya. Jadi kita buat vendor yang namanya itu LAND LRD kode kelas nomor urut ya. LAND LRD kode kelas nomor urut. Oke, udah diisi semua sesuai sama yang diminta ya, sampai di sini ini. Habis itu kita disuruh ketik enter, diklik enter. Kita klik enter 1 kali supaya masuk ke halaman berikutnya. Nah, nanti untuk halaman berikutnya kita masuk ke halaman kedua, yaitu enter recurring entry at vendor item. Nah, kita isi dulu untuk yang di bagian item 1. Kita akan input amount-nya dulu, yaitu 2000, karena tadi biaya sewanya adalah 2000. Pay terms-nya kita pastikan terisi ZB00, terus teks yang di bawah ini kita isi rent ya. Jadi keterangannya ini untuk rent atau biaya sewa. Udah, untuk yang di bagian item 1, sekarang kita pindah ke bagian next line item. Nah, untuk next line item kita masukkan posting key-nya 40.
Account-nya kita masukkan GL account 475 47 0000 ya. Kosongnya ada 4. Kalau misalnya udah, kita enter 1 kali supaya kita masuk lagi ke halaman berikutnya. Dan nanti kita akan masuk lagi ke halaman ketiga, yaitu enter recurring entry at GL account item. Nah, di sini kita masukkan amount-nya itu 2000 lagi. Selanjutnya text code-nya kita masukkan 0i ya, tadi yang di soal. Untuk teksnya itu 0%, yaitu kodenya 0i. Tapi kalau misalnya kalian takut salah nulisnya, bisa cari di kotak putih. Dan nanti di sini ada nih 0i, adalah di paling atas, kita double klik ya, input text 0%. Oke, setelah itu kita cost center-nya, di field cost center, kita masukkan cost center masing-masing. Ya, jangan sampai masukkan punya temennya. Kalau punya aku, cost center, strip, kode kelas, nomor urut. Jangan sampai salah, cost center, strip, kode kelas, nomor urut. Kalau misalnya lupa, bisa buka di Excel masing-masing. Di sini nih, kolom cost center, di kolom N, CC, strip, kode kelas, nomor urut ya. Jangan sampai salah. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini ya, yang diisi 3 ini. Kalau misalnya udah terisi, kayak gini, kita mau melakukan posting. Kita klik post di sini. Kita klik post ya. Nah, nanti di sini akan muncul dokumen, nomor dokumen sekian, akan muncul nomor dokumen, kita copy, kita salin ya. Oke, udah disalin. Kalau misal kalian perhatikan di pop-up sini, tulisannya adalah dokumen sekian-sekian was stored in company code 1000 ya. Biasanya kan kalau misalnya muncul notifikasi kayak gini, tulisannya itu was posted ya, bukan was stored. Nah, kenapa di sini beda? Karena di sini itu kita baru melakukan input atau settingan awal ya untuk program recurring entries ini. Tapi kita belum menjalankan program ini. Makanya di sini dokumennya itu masih stored, belum di posting gitu. Nah, kita harus melanjutkan ke tahapan berikut dulu, tahapan berikutnya dulu, supaya nanti dokumen ini bisa terposting. Kita silang aja. Setelah itu kita slice end. Kita baca lagi modulnya. Kita mau ngapain lagi untuk di modul. Oke, sekarang di sini setelah kita tadi melakukan settingan awal ya untuk program recurring entries ini, selanjutnya kita akan memulai. Kita akan start untuk program recurring entries-nya. Nah, ini langkah-langkahnya, kita ikutin aja. Kita klik accounting, financial accounting, accounts payable, periodic processing, recurring entries. Kita double klik yang execute. Nah, nanti akan masuk ke halaman create posting from recurring documents. Nah, di sini kita akan mencoba membuat session untuk menjalankan program recurring entries yang tadi kita setting. Nah, di sini kita nggak perlu masukin semua float-nya ya. Kita tekan get variant yang ada di samping kanan tombol execute ini. Get variant, samping kanannya ya, bukan kita klik execute, tapi samping kanannya. Habis itu, kita pilih yang AC 010. Kita double klik. Nah, nanti setelah kita double klik itu, akan ada beberapa isian yang akan terisi secara otomatis. Tadi kan ini masih kosong ya. Nah, ini untuk company code-nya 1000. Terus untuk settlement period-nya itu 1 Oktober 2023. Karena kan kita akan menjalankan tadi program recurring entries-nya adalah di 1 Oktober 2023 ya. Setelah itu untuk usernya, di sini silakan ganti usernya ini menjadi user yang kalian gunakan untuk login ke akun SAP kalian. Ya, coba kita lihat lagi di Excel, jangan sampai salah pokoknya. Nih ya, 31 AC 10 kode kelas. Jangan sampai salah, pokoknya dilihat lagi Excelnya.
Kita ganti 31 AC 10 kode kelas strip nomor urut. Nah, ini adalah user yang kalian gunakan pada saat login. 31 AC 10 kode kelas strip nomor urut. Benar kan ya? Oke. Setelah itu untuk batch input session name, pagar-pagarnya ini bisa kita ganti kode kelas dan nomor urut. Nomor urut masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ini kan tadi SAPF 120 strip pagar-pagar, karena pagar-pagar ini kita ganti kode kelas nomor urut. Kode kelas nomor urut. Tuh ya. Berarti SAPF 120 strip kode kelas nomor urut. Udah. Terus habis itu di username, untuk username juga kalian ganti pakai username pada saat kalian login, sama kayak gini ya berarti ya. Sama kayak gini. Oke. Pastikan untuk field di user sama batch input session name itu udah benar, sesuai sama kode kelas dan nomor urut gitu. Ya, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Pastikan lagi kalau misalnya udah benar, tidak salah. Kalau misalnya udah pasti benar, nggak ada yang salah, kita klik execute. Ya, kita klik execute. Nah, nanti di sini akan ada keterangan. Session SAPF 120 strip kode kelas nomor urut itu was created. Artinya, session untuk menjalankan program recurring entries ini sudah terbentuk nih. Nah, sekarang tinggal kita running aja sessionnya supaya menjadi komplit. Jadi pertama-tama, tadi kan kita melakukan settingan awal dulu, di mana terbentuk nomor dokumen tapi belum terposting, masih store, ya kan? Nah, kita harus membuat session seperti ini dulu tadi barusan, lalu nanti kita proses sessionnya sampai menjadi komplit, supaya nanti nomor dokumennya tuh yang kita buat tadi bisa kita posting, bisa terposting gitu. Oke, sekarang di sini sessionnya udah terbentuk. Kita lanjut ke sini. Jadi kan sessionnya udah terbentuk ya. Sekarang kita akan proses sessionnya supaya program recurring entries ini bisa berjalan. Caranya, kita klik sistem di sini, di paling atas. Habis itu kita klik services. Nggak diklik sih, kayak di iniin aja. Habis itu di batch input, baru kita klik yang session. Nanti akan masuk ke halaman yang batch input session overview ya. Nah, di tahapan ini kita akan mencoba memproses sessionnya supaya nanti setelah session ini selesai diproses, dokumen yang tadi kita buat itu dapat terposting dan program recurring entries-nya dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu kita akan mulai prosesnya. Oke, jadi perlu diingat kalau misalnya pada saat memulai proses ini jangan kita tinggal di tengah jalan. Jadi proses ini harus dilakukan sampai selesai dulu semuanya. Nanti kalau misalnya ditinggal, pas kita balik lagi itu error. Kalau misalnya error, prosesnya akan kita ulang lagi dari awal gitu. Oke, sekarang kita silahkan cari session kita masing-masing yang mengandung kode kelas dan nomor urut kita masing-masing. Gitu. Jadi kan di sini aku masih dikit ya, jadi gampang nyarinya. Nanti kalau misalnya kalian udah banyak di sini listnya, jadi mungkin bisa kalian scroll. Tapi karena di sini aku dikit ya, masih dikit, aku yang 35 ini. Jadinya cara untuk milih sessionnya, kita klik yang ada di pojok kiri. Kalau udah dapat kalian klik yang ada di pojok kiri abu-abu ini sampai nanti ter-highlight oranye ya. Kita klik proses yang ada di atas yang di samping logo execute. Nah, di bagian yang processing mode ini, pastikan yang terpilih adalah proses or foreground ya. Kalau udah kita klik proses. Dan nanti akan masuk ke realize recurring entry header data. Di sini kita cukup enter aja, nggak perlu ganti apa-apa aja.
nggak perlu ganti apa-apa, cukup enter aja sampai nanti, coba kita enter dulu ya, enter, sini juga enter lagi. Nah, nanti sampai muncul pop-up ini, jangan keterusan enter ya, enternya jangan kebablasan. Sampai nanti muncul pop-up ini, information processing of batch input session completed, artinya proses dari session tadi itu sudah berhasil. Kita klik exit batch input supaya kita bisa kembali ke halaman SAP Easy Access. Oke. Nah, sekarang kita coba cek nih. Nah, nah di sini sekarang kita mau cek. Tadi kan katanya udah selesai prosesnya. Kalau udah selesai berarti harusnya jurnal yang tadi di stored itu, yang tadi was stored itu, nomor dokumennya harusnya udah terposting. Makanya kita mau cek nih bener atau enggak udah terposting, udah selesai prosesnya. Kita kembali lagi ke SAP Easy Access, accounting, financial accounting, accounts payable, account, display balances, kita double klik. Nah, habis itu kita masuk ke halaman vendor balance display. Nah, kita isi fieldnya. Di sini vendornya kita isi adalah vendor yang kita buat di exercise 8 adalah LAND, LRD, kode kelas, nomor urut. LAND, LRD, kode kelas, nomor urut. Nah, untuk company code sama fiscal year-nya udah benar. Tadi otomatis terisi 1000 dan 2023. Kalau udah terisi, udah pastikan vendornya benar, kita klik execute. Nah, nanti akan masuk ke halaman vendor balance display. Nah, di sini kita lihat bahwa angkanya ini sudah muncul 2000 di sebelah kredit di periode 10 ya, atau di bulan Oktober. Jadi dari dari postingan kita itu muncul utang kepada vendor LAND, LRD, kode kelas nomor urut sebesar 2000 karena adanya biaya sewa tadi. Adanya di bulan Oktober di periode 10 karena kan tadi kita emang mulai mau mulai mengotomatisasi postingannya itu di bulan Oktober ya, di 1 Oktober gitu. Makanya munculnya periodenya di periode Oktober. Nah, kalau misalnya kita mau lihat detailnya, bisa kita double klik nih angka 2000 ini. Setelah itu, kita masuk ke halaman vendor line item display. Nah, di sini muncul angka sewa ya, di sini teksnya sewa, biaya sewa sebesar 2000. Statusnya di sini lampunya masih merah karena belum dibayarkan. Ya, kalau misalnya kita mau lihat jurnalnya itu, kita klik icon kacamata ini nih. Sampingnya pulpen, icon kacamata yang display dokumen. Setelah itu kita klik icon gunung matahari, call up dokumen overview. Oke. Habis itu kita lihat ini jurnalnya. Di sini muncul jurnal di debit namanya occupancy cost sebesar 2000. Ya, kenapa kita bisa bilang debit? Karena di amount-nya ini dia di belakang amount-nya dia nggak ada minus. Kalau ada yang minus berarti dia artinya saldo kredit gitu. Jadi kalau kita ada biaya sewa, biasa kan kita jurnalnya itu adalah rent expense pada rent payable ya. Nah, ini sama nih. Occupancy cost ini adalah rent expense. Yang TSM ini adalah nama vendor saya ya. Jadi nama vendornya ini pasti beda, tapi mungkin kalian waktu ada bikin vendor LAND, LRD itu kan kalian ada description-nya. Kalau waktu itu aku bikinnya TSM. Mungkin ada yang description-nya initial nama kalian atau description-nya sama kayak aku TSM. Jadi nanti ini sesuai sama nama yang waktu kalian setting di pas bikin vendor ya, di tas 8 kalau nggak salah, exercise 8 tas 1 ya gitu. Jadi nanti nama vendornya ini mungkin akan beda sama aku juga nggak apa-apa karena ini sesuai sama yang kita set waktu di exercise 8 minggu lalu ya. Jadi kalau di SAP itu
untuk utang nggak ditulisnya sebagai payable, tapi ditulis nama vendornya. Jadi di sini ada jurnal rent expense pada rent payable sebesar 2.000. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya jurnalnya itu sekarang udah terposting. Nah, tapi ini postingannya adalah di tanggal 1 Oktober ya. Jadi walaupun sekarang masih di bulan September, SEP ini udah siapin nanti di bulan Oktober akan muncul jurnal ini gitu. Oke, kalau udah kita slice N aja. Sekarang kita masuk ke task 4, post a manual outgoing payment with check printing. Nah, di sini kita mau membuat transaksi pembayaran kepada vendor dengan menggunakan cek. Nah, di modul dikatakan bahwa ada real estate agent ya, yaitu agensi kode kelas nomor urut nih, agensi bintang pagar-pagar, yang merupakan vendor. Dia itu lagi butuh uang nih, lagi BU. Nah, dia minta ke departemen accounting supaya kita segera melakukan pembayaran. Kalau misalnya kita ingat, di tas sebelumnya itu kita ada melakukan transaksi terkait komisi untuk real estate agent. Kita lihat ya. Sini. Nih ya, kita scroll. Nih, di exercise 9 tas 1. Ya nih, di sini dibilang nih ada kita itu di sini ada real estate agent yang memberikan invoice untuk komisi atas jasanya sebesar 4.400. Nah, ini udah ngasih invoice. Nah, ceritanya di exercise kita yang sekarang, si agensi kode kelas nomor urut ini dia nagih ke kita. Dia bilang lagi butuh uang. Dia pengennya perusahaan kita segera melakukan pembayaran terkait tadi yang di exercise 9 tas 1 gitu. Nah, makanya karena si real estate agency ini dia udah melakukan penagihan, maka kita akan melakukan pembayaran kepada vendor tersebut. Nah, pertama-tama kalau misalnya kita melakukan pembayaran, kita diminta lihat dulu nih apakah language atau bahasa yang kita setting di vendor master record itu sudah sesuai belum sama bahasa di negara kita. Nah, kenapa harus sesuai? Karena nantinya itu kita akan menerbitkan bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran ini harus kita sesuaikan dengan bahasa di negara kita gitu. Langkah-langkahnya kita lihat di sini ada accounting, financial accounting, accounts payable, master record. Kita double klik yang change. Kita lalu masuk ke halaman change vendor initial screen. Kita isi vendornya adalah agensi kode kelas nomor urut, company code-nya 1000. Di bagian general data yang sini kita centang bagian address. Kalau udah dicentang, kita enter 1 kali. Nah, nanti masuk ke halaman change vendor address. Nah, di sini kita mau make sure untuk language-nya itu terisi. Ya. Nah, kita coba samain aja untuk language-nya ini adalah Jerman. Kenapa? Karena SAP ini asalnya kan dari Jerman ya. Jadi kita samain aja. Nah, terus kalau misalnya di sini region-nya hilang, ya bisa kita kita isi lagi aja. Jadi misalnya 11, double klik. Setelah itu udah, kalau misalnya udah make sure language-nya sama Jerman, setelah itu kita klik save ya. Kita klik save, tadi region-nya udah diisi, kita klik save. Nah, nanti di sini akan ada notif kalau misalnya perubahan itu telah berhasil dilakukan. Oke, kita slash n. Kita kembali lagi ke modul ya. Oke, kalau misalnya udah make sure, kalau misalnya bahasanya itu sudah sesuai, selanjutnya kita mau melakukan posting terkait sama nih outgoing payment tersebut. Ya, jadi kita melakukan posting terkait sama outgoing payment tersebut. Langkah-langkahnya bisa kita lihat di modul. Di sini ada accounting,
financial accounting, accounts payable, document entry, outgoing payment. Double klik yang post plus print forms. Nanti kita akan masuk ke halaman payment with printout header data. Di sini kita akan mengisi data-data atau detail-detail mengenai pembayaran kita ya. Kita isi company code-nya 1000. Payment method-nya kita kita masukkan C. Kita lihat di kotak putih ya, biar nggak salah. Nih, di kotak putih nanti ada listnya. Ya kan ada C-nya, C-nya banyak nih. Kita pilih C-nya itu C yang cek ini nih, yang AU. Kita double klik. Oke, udah C. Dan nanti host bank-nya kita pilih 1000. Untuk checklot-nya kita isi 1, checklot number-nya kita isi 1. Untuk printer for forms-nya ini kita masukkan LP01. Jadi nanti setelah kita melakukan posting terkait outgoing payment ini, kita juga akan mencetak atau print bukti TF atau bayarnya, bukti transfer atau bukti bayarnya. Maka dari itu kita pilih printernya itu LP01. Nah, di bagian kanan atas nih yang processing type, calculate payment-nya kita centang ya. Nah, untuk di bagian bawah sini, untuk yang recipient language-nya kita centang. Dan nanti tampilannya akan seperti ini, jangan sampai ada yang terlewat untuk diisi. Ini, oke. Kalau misalnya udah, kita klik enter payment yang di sini. Di bawahnya tulisan halaman ya, di sini maksudnya di tulisan enter payment. Jangan sampai salah, kita klik. Selanjutnya kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu payment with printout header data. Nah, di bagian PY sini kita masukkan vendor, data vendor. Nah, kita masukkan vendor kita masing-masing. Sini ya, di PY ada itu agensi, kode kelas, nomor urut. Agensi, kode kelas, nomor urut. Lalu setelah itu kita klik proses open item yang di bagian kiri atas ini. Jadi yang diisi cuma tadi itu ya, vendor, yang agensi, kode kelas, nomor urut. Tuh, jadi jangan sampai salah. Tadi kan ini udah terisi otomatis, kita cuma perlu di sini. Terus sekarang kita klik proses open item. Oke, nanti masuk nih ke halaman payment with printout process open item. Jadi tadi setelah kita memasukkan nama vendor kita, yaitu vendor agensi, dan kita memilih proses open item tadi, artinya kita akan memproses utang-utang yang masih belum dibayar. Open item itu adalah utang-utang yang belum dibayar kepada vendor ya. Nah, di halaman ini kita menemukan nih ada satu dokumen dengan nilai utangnya itu 4.400. Ini adalah utang kepada vendor yang belum dibayarkan. Nah, sekarang kita akan memproses pembayaran utang tersebut ini. Nah, di sini kalau kita lihat nilai utangnya adalah 4.400. Tapi karena kita melakukan pembayaran itu masih dalam periode diskon, maka kita mendapatkan diskon sebesar nih, cash diskon 132. Sehingga yang perlu kita bayarkan adalah cukup 4268 yang ada di kanan bawah ini. Oke, jadi ini kita nggak perlu ganti apa-apa, terus kita tinggal klik pause. Klik pause ya, ini. Nah, itu nanti akan muncul notif, nomor dokumen baru lagi. Jangan lupa dicatat di notes. 15000. Kalau udah dicatat, oke. Sekarang kalau misalnya dicatat, kita klik centang hijau. Maka nanti kita akan masuk ke halaman International Payment Medium Check with Check Management. Di sini kita akan mencoba melihat tampilan dari cek atau bukti pembayaran kita yang nantinya akan kita serahkan ke vendor itu akan seperti apa. Kita double klik International Check yang ini. Lalu nanti kita akan masuk ke halaman Output Controller, List of Spool Request. Di sini kita udah ada satu spool request. Kita bisa klik centang yang di paling kiri ini, di sampingnya
EG1, kita klik centang. Habis itu kita klik icon kacamata yang display konten. Nah, nanti di sini akan muncul adalah print preview dari bukti pembayaran kita kepada vendor agensi, nih kode kelas nomor urut, agensi E35 kalau di sini. Karena tadi untuk language-nya adalah kita udah sepakati bahasa Jerman ya, maka di sini bukti pembayarannya adalah berdasarkan bahasa Jerman. Jadi di sini intinya kita memberitahukan kepada vendor tersebut bahwa di tanggal sekian kita sudah melakukan pembayaran dengan nominal sebesar 4.400, tetapi dapat diskon sebesar 132, maka nanti yang akan dibayarkan adalah sebesar 4268, seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita slice N. Oke, sekarang setelah kita melakukan pembayaran kepada vendor, kita akan coba cek nih apakah pembayaran yang sudah kita lakukan barusan itu udah tercatat apa belum sih di SAP. Kalau kemarin kita lihat pas kita cek berapa saldo utang kita kepada vendor, di situ ada utang sebesar 4.400 yang masih merah ya, karena belum dibayar. Karena tadi barusan di tas sebelumnya tuh kita udah bayar, nah sekarang kita mau cek lagi nih, apakah lampunya masih warna merah kayak kemarin, atau sudah berubah jadi warna hijau yang artinya udah terbayar. Nah, kita coba cek, kita klik langkah-langkahnya, ada accounting, financial accounting, accounts payable, account, display balances, kita double klik. Dan nanti kita akan masuk ke halaman vendor balance display. Untuk vendornya kita isi agensi masing-masing, yaitu agensi E35 atau agensi kode kelas nomor urut. Company code-nya 1000, financial fiscal year-nya adalah 2023, kita execute. Lalu masuk ke halaman vendor balance display. Di sini kalau kita lihat sudah ada angka 4.400 di debit ya. Nah, 4.400 di bagian debit dan di bagian kredit. Nah, kita double klik dulu untuk yang 4.400 di debit ya. Sini. Nanti kita akan masuk ke halaman vendor line item display. Nah, maka di bagian kiri kalau kita lihat lampunya itu udah jadi warna hijau nih, karena udah kita bayarkan tadi di tas sebelumnya. Kalau misalnya kita mau lihat jurnal pembayarannya, bisa centang di baris pertama ini di samping warna hijau. Terus kita klik icon kacamatanya, display dokumen, terus kita klik icon gunung matahari. Nah, maka akan muncul jurnal pembayaran kepada vendor. Nah, ini. Nah, di sebelah debit ada real estate agensi Hamburg. Nah, ini adalah accounts payable di sebelah debit. Kenapa debit? Karena di amount-nya dia nggak ada minusnya, seperti yang ini, gitu. Nah, di kredit ini ada Deutsche Bank atau cash in bank sebesar 4268, lalu ada diskon di sini sebesar 120 dan input tax sebesar 12. Jadi kalau kita bayar hutang, biasanya kan kita jurnal accounts payable pada cash ya. Nah, ini sama nih, accounts payable-nya di debit. Nih yang real estate agensi Hamburg. Terus karena kita dapat diskon, maka di jurnalnya ada diskon. Dan karena ada diskon juga, makanya pajaknya akan semakin berkurang. Lalu sisanya nanti ada cash in bank gitu, atau di sini namanya Deutsche Bank gitu. Kalau jurnalnya udah sesuai, kita bisa slice N aja. Selanjutnya kita masuk ke task 5, yaitu create an automatic payment. Di sini kita mau melakukan setting untuk automatic payment supaya nanti setiap periodenya kita bisa melakukan pembayaran otomatis untuk invoice tertentu ya. Jadi kalau di task 3 itu kita melakukan setting untuk pengakuan hutang atau securing entries-nya, sekarang di task 5 itu kita baru melakukan pembayaran otomatisnya. Tuh, nah sekarang kita ikutin langkah-langkahnya, ada accounting, financial accounting, ada accounts payable, periodic processing, payments, kita double klik. Oke, nanti di sini akan masuk ke halaman automatic payment transaction status. Di rundeck kita isi
tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kita baru akan melakukan pembayaran itu otomatis itu kan di tanggal 1 bulan berikutnya. Maka kita masukkan kalau kita 1 Oktober 01/10/2023 ya. Untuk identification kita masukkan B atau bisnis area kita masing-masing ya. B, kode kelas nomor urut. Nah, setelah itu kita coba enter 1 kali. Kalau misalnya kita lihat di bagian statusnya, di sini statusnya adalah no parameters enter as yet. Artinya, kita belum membuat parameternya. Oleh karena itu, kita akan membuat parameternya. Kita pindah ke tab parameter dulu. Posting date-nya adalah tanggal 1 bulan berikutnya atau 1 Oktober 2023. Nah, untuk sampingnya kita samain aja 1 Oktober 2023. Company code-nya kita masukkan 1000. Ini ya, bagian payment control. Kita masukkan 1000. Untuk payment method di sini payment method disingkat ini kita isi S ya, kita coba isi S. Angka S. Setelah itu untuk yang next post date-nya kita isi adalah 1 minggu setelah posting date, yaitu kalau tadi kan posting date-nya 1 Oktober. 1 minggu setelahnya berarti 8 Oktober 2023 ya. Jadi untuk yang ini, tiga ini kita isi secara manual. Nah, pada bagian accounts yang ini kita isi vendornya adalah vendor LAND LRD kode kelas nomor urut. Nah, jadi tadi diisi yang ini vendor, terus yang company code, payment method, next posting date-nya kita isi. Kalau misalnya udah terisi semua seperti yang ada di gambar aku, run date sama identification-nya juga diisi. Setelah itu kita save ya di sini. Jangan lupa jangan sampai salah LAND LRD. Kita save. Lalu di sini ada keterangan detail have been saved for the run on sekian-sekian. Nah, selanjutnya kita bisa pindah ke tab, tadi kan udah di parameter, sekarang kita pindah ke tab additional log. Di sini kita centang opsi yang due date check, opsi 1, payment method, opsi 2, line items yang opsi 4. Lalu di bagian vendor yang sini, ya di bagian vendor sini kita bisa masukkan vendor masing-masing yang LAND LRD kode kelas nomor urut gini ya. Ini kan ada 2 ya untuk yang vendor from sama to. Nah, sampingnya juga sama, LAND LRD kode kelas nomor urut gitu. Jadi kanan kiri disamain, jangan sampai salah ininya, vendornya LAND LRD kode kelas nomor urut. Kalau misalnya udah, centangnya juga udah 3, sekarang kita klik save. Nanti di sini akan muncul lagi details have been saved. Kita kembali ke tab status. Nah, nanti setelah kita kembali tadi dari tab parameter ke additional, setelah kita kembali ke status, maka akan hijau nih parameternya. Dibilang parameter have been entered. Berarti parameter itu sudah berhasil kita setting atau kita masukkan. Kalau sudah, kita coba lihat di modul. Nah, kalau udah, sekarang kita mau melakukan schedule proposal ya. Kita mau melakukan schedule proposal. Untuk langkah-langkahnya, tadi kita kembali lagi ke SAP. Kita kembali lagi ke SAP, kita klik schedule proposal di atas. Mana ya schedule proposal nih, di sini kita klik schedule proposal. Habis itu kita centang yang start immediately. Untuk start date sama time-nya itu nggak usah diganti, sesuaiin aja sama yang muncul di layar kalian ya. Habis itu kita centang ini, jangan lupa dicentang start immediately.
Habis itu kita centang hijau, maka di sini akan muncul status baru, yaitu proposal is running ya. Makanya kita tekan enter satu kali lagi. Maka statusnya udah berubah nih. Berarti sekarang payment proposal kita sudah berhasil terbentuk. Nah, biasanya itu setelah kita membuat payment proposal, si payment proposal ini dicek dulu nih sama bagian accounting sebelum kita melakukan pembayaran. Bener nggak sih? Kalau misalnya udah oke, payment proposalnya baru programnya itu bisa dibayarin atau dibayar. Jadi pengokeannya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Biasanya itu dicek sebelum kita running gitu. Selanjutnya di sini kita mau cek bener nggak sih proposal yang udah kita buat barusan itu. Nah, cara kita cek bener atau enggak payment proposalnya, kita kembali lagi ke SAP, kita klik icon kacamata atau display proposal tadi. Lalu seharusnya di sini akan muncul angka 2000 untuk vendor LAND LRD ya. Kayak gini. Nah, kalau misalnya udah sesuai, kita bisa lanjutkan proses untuk automatic payment-nya. Kita back satu kali untuk bisa kembali ke halaman automatic payment transaction status. Sini. Oke. Tadi setelah kita cek bahwa proposal itu sudah tepat atau sudah sesuai, yang tadi kita di angka 2000 itu, maka kita udah bisa running untuk actual payment-nya, di mana kita akan memposting untuk pembayarannya. Nah, jadi kita masih di halaman yang sama tadi. Sekarang kita ke tab print out or data medium. Nah, di sini akan ada 3 program ya ditampilkan. Di sini kita akan pilih program yang kedua, ini yang ini. Nah, masukkan untuk value ini di sampingnya adalah ini S-check. Kita bisa pilih dari lembar putih ini. Pilih yang S-check, kita double klik. Oke, kalau udah nanti akan seperti ini. Lalu kita klik save. Nah, nanti di sini akan muncul notif detail have been saved. Lalu kita kembali lagi ke tab status. Oke, setelah payment proposal tadi sudah dicek dan sudah sesuai, maka sekarang kita bisa running nih untuk actual payment-nya. Jadi kalau misalnya udah sesuai, kita bisa posting untuk pembayarannya. Langkah-langkahnya, kita klik schedule payment run. Habis itu kita centang yang start immediately. Dan supaya nanti bukti bayarnya itu bisa terbentuk, tampilannya seperti ini nih, yang centang juga yang create payment medium. Jadi ada 2 ya. Ada yang dicentang itu start immediately sama yang create payment medium. Setelah itu kita centang hijau. Nah, nanti statusnya udah berubah nih, jadi payment run is running. Lalu kita enter satu kali supaya menjadi payment run has been carried out. Kalau kita mau lihat bentuk tampilannya seperti apa, tadi kan kalau misalnya di sini sudah satu komplit, artinya transaksi pembayaran itu sudah berhasil diposting. Nah, kita sekarang mau lihat nih bentuk tampilannya itu seperti apa. Kita bisa klik sistem, services, output control. Kita masuk ke halaman output controller, spool request selection screen. Habis itu di created by-nya ini pastikan sudah terisi user login SAP kita masing-masing ya. Ini aku udah sesuai. Kalau misalnya udah, jadi nggak perlu ada yang kita ubah, cukup dipastikan aja. Kalau udah, kita klik execute. Nah, maka nanti akan muncul 3 spool number. Ini di 3. Kita bisa pilih spool number yang title-nya itu as check. Nih, atau check. Kita centang samping kirinya. Lalu kita klik gambar kacamata. Nih, yang display content. Maka tampilannya ini adalah akan print preview bukti pembayaran kita kepada vendor
LAND, LRD, kode kelas, nomor urut. Nah, di sini sudah ada keterangan untuk kontrak mana nih? Kontrak 0815 tanggalnya itu 1 Oktober 2023 sebesar 2.000 untuk vendor LAND LRD E35. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah bukti pembayarannya itu udah tampil, sekarang kita slice N aja ya. Sekarang di sini kita selanjutnya akan mencoba melihat untuk open itemnya, apakah open itemnya itu sudah dihapuskan dengan automatic payment yang barusan kita buat. Jadi dari apa yang kita lakukan di task 3, kan muncul open item 2000 karena ada utang terkait sama sewa kepada vendor sebesar 2000 ya, vendor LAND itu. Nah, sekarang kita mau lihat nih, setelah kita melakukan automatic payment, apakah utang tersebut itu udah dihapusin atau belum? Ya, kita lihat langkah-langkahnya seperti yang ada di modul. Ada accounting, financial accounting, accounts payable, account, display balances, kita double klik. Dan nanti akan masuk ke halaman vendor balance display. Kita masukkan vendornya itu adalah LAND, LRD, kode kelas, nomor urut. Company code-nya 1000, fiscal year-nya adalah 2023, kita klik execute. Nah, nanti di sini akan masuk ke halaman vendor balance display. Di sini kita lihat di periode 10 atau bulan Oktober itu sudah ada angka 2000 di debit kredit. Coba kita lihat dulu, double klik angka di debit ini untuk lihat lebih rincinya. Nah, maka bisa kita lihat nih, kalau misalnya angka 2000-nya itu udah angka hijau. Jadi, nanti di tanggal 1 Oktober 2023 secara otomatis utang kita kepada vendor yang LAND, LRD itu sudah dibayarkan. Kalau misalnya kita mau lihat jurnalnya seperti biasa, kita klik icon kacamata. Kita klik icon gunung matahari. Nah, maka di sini untuk pembayarannya, jurnalnya adalah vendornya atau AP di debit ya, karena bayar, dan kreditnya adalah Bitsa Bank sebesar 2000. Jadi kalau kita bayar utang kan jurnalnya AP pada cash ya. Sama kayak gini nih, debitnya AP atau vendor kita masing-masing, di sini TSM. Lalu kreditnya adalah cash in bank, di sini adalah Bitsa Bank gitu. Nah, berarti udah benar ya untuk jurnalnya. Oke, kalau misalnya gitu kita slice N. Sekarang kita masuk ke task yang terakhir, yaitu display the due date analysis report. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana sih caranya kalau kita mau tahu berapa utang yang kita miliki ke vendor dan jatuh temponya itu masih lama atau enggak sih? Atau mungkin emang utang kita udah jatuh tempo gitu. Kita bisa lihat aja angka-angkanya di modul accounting, financial accounting, accounts payable, information system, report for accounts payable accounting, vendor item. Kita double klik yang due data analysis for open items. Terus kita masuk ke halaman selection due date analysis for open items. Kita masukkan company code-nya 1000. Open item key date-nya kita masukkan tanggal hari ini. Terus kita klik execute. Nah, nanti di sini akan cukup banyak ya ternyata utangnya. Ada nama-nama vendor di sini, ada total hutangnya juga. Terus ada berapa yang sudah jatuh tempo dan yang belum jatuh tempo. Di sini juga ada daily interval. Dalam waktu 30 hari yang jatuh tempo tuh ada berapa, yang belum jatuh tempo tuh berapa. Lalu yang dalam jangka waktunya 2 bulan, 3 bulan, juga ada keterangannya di sini. Nah, di sini kita cuma mau lihat doang nih terkait berapa utang kita ke vendor siapa aja gitu. Jadi di sini kita nggak akan melakukan apa-apa, kita langsung ke slice N aja. Oke, jadi untuk exercise 9 cukup sampai di task 6.
Kita berjumpa lagi di exercise 10.